Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya, Eko Hari Rahmawanto. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat laporan, baik itu laporan kerja praktek, ataupun laporan tugas akhir, ataupun laporan-laporan tugas dari mata kuliah. Nah, di sini cara membuat otomatis, misalkan membuat daftar isi otomatis, kemudian juga nanti saya akan ajarkan juga membuat daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, hingga daftar pustaka otomatis sampai dengan penomoran halaman. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan hanya kita perlu menginstal yang namanya Office ya. Ya, seperti biasa, Office bisa menggunakan, kebetulan di sini saya menggunakan Office 2010. Nanti kalau yang Office-nya berbeda, nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, pertama-tama biasanya kalau kita di sini kan biasanya membuat halaman judul ya. Halaman judul. Nanti kan judul misalkan tentang penelitian kalian ya, kriptografi, steganografi, watermarking, data mining, image processing, dan seterusnya. Macam-macam itu ya. Nanti judulnya di sini nanti biasanya di halaman pertama atau cover ya. Nah, kemudian setelah halaman judul kita susun dulu kerangkanya. Setelah halaman judul apa sih? Setelah halaman judul biasanya ada halaman pengesahan ya. Sahan. Kemudian ada apa lagi? Ringkasan. Kemudian ada apa lagi? Abstrak. Kemudian nanti ada daftar isi misalkan. Kemudian ada daftar tabel, ada daftar gambar, dan seterusnya. Kemudian juga setelah daftar gambar, nanti mulai ada bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Nah, nanti di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat otomatisasinya. Nah, pertama kali kita membuat di heading. Nah, di sini dulu, di kolom ini ya, di blok ini ya. Kita set pertama kali adalah yang normal dulu. Normal dulu kita klik kanan. Supaya apa? Normal itu tujuannya adalah nanti setiap teks yang kita ketikkan itu sesuai dengan template yang ada di sini. Berarti kita misalkan kita klik modify di sini. Saya ulangi lagi. Berarti nanti kita sorot dulu di sini, kita klik dulu sampai ada kotak kuning ya di sini ya. Kemudian kita klik kanan, modify. Modify-nya berarti default dari Microsoft-nya di sini punya saya adalah Calibri 11. Nah, biasanya kan kita kalau laporan-laporan itu menggunakan Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, ini kan ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, sama justify ya, rata kiri kanan ya. Kita pakai yang justify. Kemudian, perlu nggak kita bold? Nggak usah. Ukuran fontnya 12, dan seterusnya. Coba mungkin kita cek apakah paragrafnya, nah paragrafnya afternya kita buat 0, kemudian line spasinya kita buat 1,5 ya biasanya ya. Oke, kita oke. Nah, otomatis semua itu pasti ikut normal. Berarti di sini otomatis normal ya. Nah, padahal di halaman judul dan seterusnya nanti ini kan masuk ke pelabelan khusus. Berarti bukan di normal lagi. Kita masuk ke dalam heading. Nah, di dalam heading kita klik heading dulu, kemudian kita klik kanan, modify. Nah, modify di sini berarti tadi kita buat fontnya juga sama, Times New Roman. Nah, di sini kita buat 14. Tujuannya apa? Heading 1 itu nanti untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu kita menggunakan heading 1 ya. Nah, kemudian kita klik automatic biar nanti warnanya hitam. Kemudian, nah di sini bukan justify ya, tetapi dia dibuat center. Karena apa? Nanti kan bab 1 itu pasti di tengah, bab 2 atau halaman pengesahan, halaman daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya kan pasti semua di tengah. Di atas tengah ya, berarti kita buat center. Kemudian kita cek paragrafnya, before-nya. Before itu berarti sebelumnya ini ya. Nah, ini kita buat misalkan 12 aja atau 18 atau seterusnya, menyesuaikan ya jaraknya ya. Lainnya masih menggunakan 1,5 spasi, oke. Kita klik oke, kemudian ini klik oke. Nah, sekarang kita atur nih halaman judul. Kita blok, defaultnya kan normal, kita buat di heading 1.
Nah, di sini. Kemudian, ketika kita ingin pindah halaman, jangan kita enter seperti ini ya. Jadi, saya kembalikan lagi, saya delete di sini ya. Jangan kita enter seperti tadi. Takutnya apa? Nah, takutnya nanti ketika tergeser, halamannya juga nanti akan berubah. Nah, kita solusinya adalah menggunakan tekan CTRL yang ada di pojok kiri bawah itu biasanya ya. Tapi tergantung dari tergantung dari komputer kalian masing-masing atau laptop kalian. Nah, misalkan kita kasih jarak dulu di sini supaya nanti di sini bisa untuk jeda. Nah, kemudian nanti harapannya ini adalah ada di halaman berikutnya. Berarti tinggal ditekan CTRL Enter. CTRL Enter nanti otomatis dia akan pindah halaman ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya halaman berikutnya ya. Kemudian ringkasan juga ditekan CTRL Enter. Misalkan kita kasih jarak CTRL Enter. Terus di abstrak juga sama, kita enter ke bawah dulu. Kemudian kita klik Enter. CTRL Enter. Dan seterusnya. Kita klik CTRL Enter lagi. Untuk tadi abstrak sudah, daftar isi sudah. Kemudian daftar tabel misalkan kita CTRL Enter. Kemudian daftar gambar juga misalkan kita CTRL Enter ya misalkan. Nah, sudah. Kembali lagi ke atas. Kita sudah menyusun seperti ini ya. Oke, halaman judul sudah. Halaman pengesahan. Oh iya, halaman pengesahan ini kan belum pakai heading 1. Kita tinggal klik heading 1. Oke, langsung otomatis berubah sesuai dengan yang sudah kita buat tadi ya. Halaman pengesahan. Nanti tinggal di sini tinggal ditulis kontennya atau isinya saja ya. Begitu pula dengan halaman judul, nanti tinggal diisi logo, kemudian nanti diisi nama pembuatnya, kemudian judulnya, kemudian nama fakultas, nama universitas, dan seterusnya sampai nama program studi, kemudian tahun dibuatnya. Nah, nanti halaman pengesahan juga sama. Halaman pengesahan itu berarti tinggal disesuaikan ya, sesuaikan dengan template dari masing-masing laporan ya. Kalau di kerja praktek nanti apa, di tugas akhir nanti apa ya, atau di skripsi nanti apa. Oke, kemudian di ringkasan. Nah, ringkasan juga kita buat heading 1. Nah, nanti di ringkasan juga pastinya kan meringkas atau berisi tentang ringkasan-ringkasan yang ada di skripsi ataupun di laporan kerja praktek kalian. Kemudian saya lanjutkan lagi. Abstrak juga sama, saya buat heading 1. Kemudian isinya juga pastinya sesuai dengan laporan kalian masing-masing. Kemudian daftar isi. Daftar isi kita buat heading 1 juga di tengah. Nanti ini kita kosongi dulu. Nanti kalau kita sudah membuat, baru nanti kita isikan langsung otomatis. Kemudian ada daftar tabel, kita heading 1, tapi kita kosongkan aja. Nanti daftar gambar, kita juga klik heading 1, kemudian kita kosongkan saja, dan seterusnya. Nah, setelah daftar gambar, misalkan nih, misalkan di sini ya, ini kan statusnya masih di heading 1, kita buat di normal, biar nanti di kursornya di pinggir sini ya. Nah, kita Ctrl Enter lagi. Misalkan nih, di sini kan kita sudah membuat namanya bab 1. Misalkan bab 1 pendahuluan. Nah, tinggal ini juga sama nih, kita blok, kita klik heading 1. Oke, bab 1 di sini ya. Selesai. Nah, terus di bawahnya kita enter ya misalkan. Di bawahnya misalkan nih, kita membuat penomoran halaman. Penomoran halaman. Dan subbab. Nah, di sini kita tinggal 1.1, biasanya kan seperti itu ya. Penomoran babnya ya, 1.1 misalkan ringkasan atau latar belakang dan seterusnya ya. Nah, berarti misalkan ini di sini latar belakang misalkan. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau tadi heading 1 sudah kita pakai, berarti ini masuk ke di heading 2. Heading 2 itu berarti heading 1-nya tadi digunakan untuk untuk
judul di tengah tadi, heading 2 itu digunakan untuk subbabnya, penomoran subbab. Nah, heading 2 kita edit dulu nih, klik kanan, modify. Kita sesuaikan dulu. Nah, fontnya kita menggunakan Times New Roman, kemudian ukuran fontnya 12, warnanya menggunakan automatic atau hitam, kemudian kita klik bold, boldnya sudah diklik ya, kemudian justify. Nah, kemudian tinggal format paragrafnya juga, ini before-nya kita buat 0 aja, line-nya 1,5 kita klik OK. Mungkin kalau fontnya mau diganti juga di sini disesuaikan aja boleh. Ini disesuaikan aja ya. Kalau tadi saya tidak perlu mengubah di font, mungkin yang lain jika perlu penomoran dan seterusnya bisa menggunakan yang ada di sini. Nah, misalkan sudah selesai semua, kita klik OK. Nah, di heading 2 tadi berarti sudah hitam ya. Nah, tinggal ini kita pakai heading 2-nya. Klik heading 2. Nah, di heading 2 kita sudah pakai, tetapi kan biasanya penomorannya menggunakan 1.1. Nah, kita bisa menggunakan penomoran di sini. Di multi level list kan ada yang bullet library, kemudian ada numbering library, kemudian ada yang di sini ya. Ini tadi namanya adalah multi level list. Nah, di sini kita tinggal pilih yang ini ya. 1, kemudian 1.1, kemudian 1.1.1, dan seterusnya sampai ke sekian panjangnya nanti. Nah, kita pakai ini dulu. Nah, caranya adalah, ini kan masih 1. Kita enter ke bawah. Berarti kan ini berubah menjadi 2. Kita klik tab. Tab ya, itu biasanya ada di atasnya caps lock. Kita klik tab, selesai ya. Ini muncul 1.1. Tinggal kita rapikan dulu, misalkan di sini ya. Oke, sesuaikan di sini. Terus yang atas gimana, Pak? Tinggal di delete aja nih di sini atasnya. Oke, kemudian nah, kemudian ini kita blok. Kemudian kita format painter yang ada di sini. Format painter. Tujuannya apa format painter? Tujuannya adalah membuat yang bawahnya tadi sesuai dengan format yang ada di atasnya. Berarti kita klik yang mau istilahnya kalau kita mau copy paste. Tetapi copy paste-nya adalah copy paste dari format. Baik itu heading-nya, font-nya, dan seterusnya itu semua disamakan dengan yang ada di copy. Nanti dipaste di bawahnya tadi. Misalkan ini, format painter, kemudian misalkan saya klik semua di sini. Nah, otomatis kan ini 1.2, 1.4, 1.5, dan seterusnya. Ini semua sudah heading 2 semua ini. Sudah heading 2 semuanya ini. Nah, selesai ya. Nah, misalkan di latar belakang nanti ada isinya apa. Kemudian di rumusan nanti juga ada apa. Batasan juga ada apa, dan seterusnya. Itu sudah saya jelaskan di slide PowerPoint terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian di channel ini juga ya. Channel yang sama. Nah, misalkan latar belakang di sini. Nanti tinggal diisikan dan seterusnya ya. Nah, misalkan ini saya buat beda halaman, berarti saya buat Ctrl Enter misalkan. Nah, di sini nanti. Kemudian yang ini juga saya Ctrl Enter. Nah, sampai di sini itu ya sudah berbeda-beda halaman ya. Misalkan latar belakang sama rumusan di halaman yang sama dengan bab 1 pendahuluan. Kemudian batasan masalah sama tujuan masih dalam satu halaman yang sama. Kemudian manfaatnya beda halaman sendiri. Nah, sampai sini selesai ya. Bab 1 selesai. Kemudian saya ingin menulis bab 2. Ya sudah, tinggal ditulis saja. Bab 2 misalkan landasan teori, misalkan seperti itu. Nah, kalau bab 2 itu berarti pakainya apa nih? Heading berapa? Heading 1. Berarti kita klik heading 1, selesai. Penomoran lagi, misalkan di bab 2 itu isinya adalah landasan teori, kemudian kira-kira diisi apa ya di sini ya? State of the art misalkan, state of the art misalkan. Kemudian landasan pustaka misalkan. Landasan pustakanya apa, dan seterusnya. Nanti disesuaikan aja subbab-subbab dari yang ada di bab 2 ya. Landasan teori berarti ada
landasan pustaka, kemudian ada landasan yang lainnya, misalkan state of the art, dan seterusnya. Nah, ini kan juga sama ya, menggunakan format yang ada di sini. Nah, ini tinggal kita blok dulu. Kita karena sama-sama di subbab ya, berarti masih menggunakan heading 2 ya. Kita tinggal klik format painter, kemudian kita blok di sini. Nah, Pak, kok ini 1.6, 1.7? Harusnya kan 2.1. Nah, tinggal ini diklik, kemudian kita klik kanan. Jangan restart, tapi set numbering value, misalkan di sini. Nah, kita klik di sini, kemudian kita klik continuous from previous list. Kemudian kita klik advanced values-nya, kita klik. Nah, ini tinggal diubah, set value-nya tinggal kita ubah. Satunya tadi diubah menjadi 2. Terus yang ini dikembalikan lagi menjadi 1. Nanti previewnya menjadi 2.1. Klik. Nah, bawahnya pasti juga menyesuaikan 2.1, 2.2. Lah, atasnya gimana, Pak? Atasnya kan masih tetap 1.5, 1.4, 1.3, dan seterusnya ya. Oke. Ini saya buat beda halaman. Ini saya enter dulu, kemudian saya buat beda halaman ya, yang 2.2-nya ya. Oke. Kemudian, kalau sudah selesai, nah, di sini biasanya di state of the art itu kan pasti ada sitasi-sitasi ya. Oke, sebelum menginjak ke sitasi, saya ingin membuat daftar isinya dulu terisi. Nah, kalau ingin memunculkan daftar isi di sini, tinggal kita klik view, navigation pane ya di sini ya. Kita tinggal klik. Nah, otomatis kan muncul di sini ya, strukturnya di sini ya. Jadi kalau kita ingin kembali ke halaman ke daftar isi, misalkan kita tinggal klik ini. Selesai, muncul di sini ya daftar isi ya. Nah, kemudian saya ingin memunculkan halaman-halamannya tadi. Misalkan saya ingin insert halaman. Nah, insert halaman, nanti tinggal kita insertkan halamannya tadi. Nah, bisa dari sini. Tinggal kita klik, kita ingin membuat apa dulu nih sekarang. Nah, sekarang kita ingin membuat daftar isi, berarti kita tinggal memunculkan isinya dulu. Sebentar, kita coba cari di harusnya di home ya tadi ya, untuk apa namanya, insert page number. Insert page number itu ada di, sebentar, insert page number, oh ini, insert page number itu ada di insert ya. Nah, tinggal kita insertkan. Nah, kita ingin ditaruh di mana nih? Kita asumsikan semua ditaruh di bawah dulu. Nah, kita taruh di bawah dulu semua ya. Semua kita taruh bawah dulu defaultnya. Kemudian ditaruh di mana? Di kiri bawah, tengah bawah, atau kanan bawah. Kita misalkan taruh di semua di, biasanya di mana ya? Di tengah bawah ya. Misalkan ini saya klik. Oke, otomatis ini baru saya close ya. Nah, otomatis semua yang ada di sini pasti ada di halaman bawah semua ya. Oke, kalau sudah saya ingin ke daftar isi, saya ingin memunculkan otomatisasinya tadi. Kita klik reference, kemudian kita klik table of content. Nah, di sini sudah ada pilihan banyak ya. Biasanya saya menggunakan yang pertama ini ya. Atau menggunakan yang kedua pun silahkan, tidak masalah. Hampir sama ini 1 dan 2. Nah, misalkan kita klik yang pertama. Nah, otomatis sudah muncul ya ini ya. Daftar isi. Misalkan kita delete ke atas sedikit misalkan. Terus kata-kata konten, ini kan kita tidak menggunakan ini ya. Kita tinggal delete saja. Oke, selesai. Halaman judul itu ada di halaman 1, kemudian halaman pengesahan halaman 2, dan seterusnya. Ringkasan halaman 3, daftar isi halaman 4, dan seterusnya. Sampai dengan kita tadi membuat itu bab 1, bab 2, semua sudah otomatis terbuat ya. Tidak perlu kita buat satu-satu. Misalkan ini bab 1 kemudian pendahuluan titik sampai sini terus angka 8. Nggak usah ya. Ini kan secara otomatis langsung muncul tadi. Saya kan tidak menginputkan apa-apa tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, ini saya undo ya. Nah, berarti posisi daftar isinya kosong.
kita klik dari reference di sini, kemudian table of content, kemudian kita menggunakan pilih salah satu ya. Di sini ya, saya biasanya menggunakan yang pertama. Klik, nah tinggal klik daftar isinya tadi ya, otomatis sudah terisi semuanya ya. Oke, ini tinggal di delete yang atasnya tadi konten. Kalau mau diataskan lagi silahkan, jadi nanti akan muncul seperti ini. Misalkan nih, saya ingin ke landasan pustaka misalkan. Nah ini kan tinggal CTRL klik atau Ctrl klik. CTRL, berarti kan kalau sudah diklik CTRL, kursornya sudah berubah menjadi tangan ya ini ya. Nah, di sini ya, tangan ya. Nah, tinggal kita klik, misalkan kita milih kemana nih? Ke landasan teori, landasan pustaka nih. Klik. Nah, di landasan pustaka itu halaman 12 ya. Misalkan landasan pustaka itu, sebentar, ini saya enter, kemudian ini saya delete lagi. Di landasan pustaka itu harusnya halaman 12, saya ingin pindah ke halaman 13. Misalkan di sini ya. Nah, kalau sudah di halaman 13, saya ingin mengupdate. Sebelumnya kan ini masih di halaman 12 nih. Bagaimana caranya supaya nanti dia pindah halaman? Nah, tinggal ini diklik. Nah, kita klik bebas ya. Yang penting ada di dalam kotak ini tadi ya. Kemudian kita klik update tabel. Nah, di sini, ini ada dua buah pilihan. Yang pertama adalah update page number only. Artinya apa kalau di sini? Berarti update page number only itu jika subbabnya masih sama, tetapi hanya ganti halaman. Itu berarti pakai ini saja. Tetapi kalau mau update entire tabel, itu artinya adalah misalkan nanti, tadi kan ada 2.1, 2.2 ya. Nah, misalkan ketambahan jadi 2.3. 2.3 itu berarti kan ada tambahan subbab baru. Nah, itu nanti yang menggunakan update entire tabel. Tadi saya belum menambahkan subbab baru, maka saya menggunakan update number only aja. Klik, oke, kita cek. Landasan teori sudah berubah menjadi di 13 ya. Jangan lupa kita cek di sini ya. Karena tadi saya enter, ada berpengaruh di sini nih. Kosong nih di sini nih. Nah, di sini kosong nih. Kita cek home, ternyata dia di heading 2. Kita klik di normal, biar nanti dia hilang di sininya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Biasanya di halaman judul sampai dengan daftar gambar, daftar isi, dan seterusnya itu berupa Romawi, kemudian bab 1, bab 2 itu berupa angka biasa. Bagaimana cara mengubahnya, Pak? Oke, kita arahkan ke bab 1. Bab 1 kan di sini ya. Berarti di atas ini, di sini, ini yang stop. Berarti ini ke atas, dari daftar gambar ke atas itu tadi menggunakan Romawi, kemudian bab 1 ke bawah ini menggunakan angka. Maka kita menggunakan page layout, kemudian break ini di sini ya. Klik break, kemudian kita klik next page. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita ingin membuat page baru, nanti formattingnya mulai dari awal. Jadi, insert a section break and start a new section on the next page. Artinya adalah kita menginsertkan page baru, tetapi memulai start dari new section atau formatting awal lagi. Kita klik di sini ya. Jangan lupa kursornya itu ditaruh di paling di paling bawah dari sebelumnya. Jadi, daftar gambar itu kan halaman yang terakhir menggunakan Romawi, halaman Romawi. Sedangkan di bab 1 pendahuluan itu menggunakan angka biasa ya, 1, 2, seterusnya. Berarti kita taruh di daftar gambar di sini, kemudian kita break di page layout, break, kemudian next page. Nah, next page, kadang dia ke bawah, turun ke bawah. Tinggal kita klik delete, jangan backspace ya, klik delete ya, biar nanti ke atas. Nah, ini sudah next page. Nah, kemudian kita tinggal setting nih di sini nih. Kita misalkan double klik misalkan. Nah, page number-nya itu otomatis muncul di sini nih. Page number-nya misalkan kita buat versinya sama-sama bottom di tengah. Tetapi format page number-nya kita buat menjadi Romawi seperti ini. Oke. Kita buat dari continuous previous section. Kita klik OK. Nah,
kita cek halaman judul. Kemudian halaman judul berarti ini I ya. Halaman pengesahan itu II. Halaman apa tadi? Ringkasan tadi III dan seterusnya. Nah, Pak, biasanya halaman pertama itu tidak ada halamannya, Pak. Perlukah saya delete? Nggak usah. Kita klik different first page. Artinya apa? Yang halaman pertama itu tidak perlu dikasih penomoran halaman. Klik. Nah, otomatis halaman judulnya tidak ada penomoran halaman. Kemudian halaman pengesahan II atau urutan kedua Romawi. Ringkasan berarti 3 Romawi atau III. Abstrak itu berarti 4 Romawi. Kemudian daftar isi 5 Romawi, daftar tabel 6 Romawi, daftar gambar 7 Romawi. Selesai sampai sini ya. Oke, beres. Kita coba ke bawah lagi. Di bab 1 pendahuluan nomornya 8. Harusnya berapa? Harusnya 1. Tinggal kita klik di sini. Kemudian link to previous-nya tidak usah diklik. Klik pertama seperti itu. Kemudian format page number-nya di sini kita klik lagi menggunakan 1. Kemudian bukan continuous previous section, tetapi start at. Nah, start at-nya dimulai dari berapa? Dimulai dari halaman 1. Kita klik OK. Oke, yang tadi tidak berubah ya, Romawinya tidak berubah ya. Nah, ini tidak berubah. Kemudian bab 1-nya sudah masuk ke bab 1 angka Romawi. Oke, seperti ini. Ini halaman 2, halaman 3, bab 2-nya itu 2.1 halaman 4, ini halaman 5, misalkan ini halaman 6. Oke, selesai. Misalkan kita close, kita masuk ke daftar isi. Tadi gimana caranya? Kita klik, tunggu sebentar, terkadang prosesnya lama. Terus update tabel. Nah, kalau kita cari aman, berarti update-nya entire tabel. Jadi bukan page number only, tetapi entire tabel. Klik OK. Nah, otomatis, sebentar kita klik di luar dulu. Nah, halaman judul, I, terus II, dan seterusnya ya. Ini bab 1, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya sampai dengan halaman 6. Oke, untuk penomoran halaman selesai ya. Pak, belum Pak. Biasanya, bab 1 itu di bawah urutan numbering halaman satunya. Biasanya setelah bab 1 itu di pojok kanan atas, Pak. Gimana caranya, Pak? Oke, sama. Tinggal ini ditaruh di setelah bab 1 di halaman pertama tadi. Kemudian kita page layout, break, next page. Sama ya. Next page saja. Kemudian kalau tadi ke enter ke bawah, tinggal kita delete aja ke atas seperti ini. Nah, di bab 1 itu halaman 1. Harusnya yang ini halaman 2. Nah, kita tinggal ini kita delete dulu. Nah, kita delete. Otomatis nanti ke bawah juga ke delete ya. Tetapi yang atas tidak. Oh, sebentar. Ini satunya juga ke delete ya. Sebentar. Nah, ini link to previous-nya kita hilangkan dulu. Oke, biar tidak terlink dengan yang atasnya. Baru nanti kita delete. Oke, coba lihat ke atas lagi. Ini masih ada ya. Masih ada karena apa? Tidak ada hubungannya dengan link sebelumnya ya. Terus baru kita tinggal page number. Kita taruh di top. Kemudian biasanya di kanan atas. Berarti ini tinggal dipilih yang kanan atas. Klik. Nah, selesai. Daftar gambar, ini daftar gambarnya jadi muncul ya. Oh, sebentar. Ini tidak saya buat link to previous dulu. Klik. Biar yang ini kita delete dulu. Oke, biar nanti atasnya kita delete semuanya. Terus kembali lagi ke bab 1. Ini juga kita delete. Oke, biar nanti tetap di sini tetap ada. Nah, ini link to previous-nya kita hilangkan dulu. Baru kita page number lagi, top, kemudian
kanan atas. Oke, sudah tidak ada ya atasnya. Apakah sudah ada? Oke, tidak ada ya. Nah, tadi kenapa kok ada, kok muncul? Karena link to previous-nya itu masih terlink. Jadi, halaman ini terlink dengan halaman sebelumnya. Nah, kita harus hapus dulu link to previous-nya. Kembali lagi ke bab 1. Di sini halaman 1. Di sini halaman berapa? Kita setting. Harusnya halaman start-nya at 2. Kita klik OK. Udah, kita close. Oke, kita cek dari atas. Halaman judul itu kosong. Tidak ada halamannya. Halaman pengesahan itu II, halaman ringkasan itu III, abstrak itu IV atau 4 Romawi, daftar isi nanti berarti V atau 5 Romawi, tabel itu VI atau 6 Romawi, daftar gambar itu VII atau 7 Romawi. Kemudian bab 1 itu halaman 1. Kemudian berikutnya halaman 2 tetapi lokasinya di atas ya. Di bawahnya sudah tidak ada. Kemudian 1.5 nanti di atas lagi di kanan atas. Terus, nah ini kan ke bawah juga masih sama nih. Nah, ini juga sama setelah sampai ke manfaat ini, setelah pindah bab itu kan nanti kembali lagi ke bawah ya halamannya ya. Nah, sama lagi kita buat break next page. Nah, tinggal kita delete seperti biasa. Nah, pertama ini di link to previous-nya kita matikan. Ini berarti dia sebentar. Ini berarti di page ini 3 ya. Ini kan tidak ada kaitannya sekarang ya. Nah, baru ini kita delete. Oke, kita delete. Kemudian kita buat page number baru. Page number baru lagi taruh di bawah ya berarti ya. Taruh di bawah. Nah, disesuaikan page-nya dengan yang sebelumnya. Oh iya, saya lupa. Ini link to previous-nya kita matikan dulu. Kemudian kita delete dulu semua ini. Yang bawah ini, oke. Kita bab 2-nya tadi, kita taruh di sini. Kemudian disesuaikan dengan page berikutnya. Page berikutnya, kita page number-nya, kita format, misalkan tadi start at-nya, berarti misalkan di 4. Oke, selesai. Selesai. Berarti tinggal di awal babnya kita setting. Awal babnya kita setting. Oke, selesai. Betul nggak ya? Bab 2 itu halaman 4 ya. Bab 3, bab 1, 1.5 itu halaman 3. Berarti bab 2-nya yang ini, state of the art itu halaman 4. Kemudian, nah berikutnya lagi berarti tinggal kita page layout, kemudian next page. Nah, di sini kita tinggal isikan setelah halaman 4, berarti halaman 5 ya di sini ya. Kita isikan, ini kita link to previous-nya kita matikan dulu, kita hapus. Nanti bawahnya juga pasti ikut kehapus karena previous-nya dari bawah ya ke atas ya. Terus tinggal kita taruh di kanan atas. Mana tadi? Oh, yang ini ya. Nah, yang di sini berarti page number-nya berarti top kanan atas. Ini juga link to previous-nya kita hapus. Biar apa? Biar nanti yang di sini tidak terisi juga nih. Ini kita tinggal hapus lagi. Oke, selesai. Hilang ya atasnya ya. Sebentar. Oh, ini kan memang di atas ya, betul ya. Ini di atas, ini di bawah, ini di atas lagi. Nah, kita tinggal setting lagi format page number-nya, kita buat start-nya at 5 misalkan. Oke, selesai. Nah, nanti otomatis ke bawah 6, 7, dan seterusnya. Nanti otomatis menyesuaikan. Oke, daftar isinya tinggal kita update kembali. Klik Enter tabel. Oke, nanti menyesuaikan di sini ya. Oke, selesai. Kemudian, ini untuk penomoran halaman. Kemudian, lanjut lagi ke pembuatan gambar. Nah, misalkan biasanya di halaman 2 ya, atau di landasan teori dan landasan pustaka ya misalkan ya. Misalkan di sini,
ada gambar. Misalkan gambar ya, di sini ada gambar enggak ya? Ya. Ada gambar di sini. Misalkan saya taruh di clip art, ada enggak ya? Juga enggak ada ya. Oke, untuk gambar, misalkan nih ada gambar di sini. Nah, kemudian gambar penguin misalkan. Misalkan di sini ya, ini ada gambar di tengah sini ya. Ini berupa gambar. Berarti saya buat pewarnaannya misalkan gambar itu warna apa ya, biru atau hijau atau apa misalkan. Misalkan di sini. Nah, ini saya asumsikan gambar. Kemudian penamaan gambarnya itu ada di bawahnya. Di bawah tengah. Misalkan sebentar, kita kembalikan lagi ke otomatis. Misalkan gambar apa misalkan? Gambar hewan yang ada di kutub misalkan seperti itu ya. Nah, kita tinggal beri label gambar. Bagaimana cara kita beri label gambar? Kita masuk ke reference, kemudian insert caption. Insert caption di sini kita klik. Di sini kan ada defaultnya itu hanya ada figur, equation, dan seterusnya. Ini lampiran tabel-tabel ini tadi sudah saya tambahkan. Nah, kita cari ada gambar enggak? Oh, enggak ada gambar, adanya figur ya. Karena kita berbahasa Indonesia berarti kan pakai gambar. Nah, kita klik new label, kemudian kita tulis gambar. Seperti ini. Kita klik. Nah, tujuannya apa? Nanti otomatis gambar ini nanti muncul. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Kita klik OK. Nah, oh berarti harusnya ditaruh di sini ya. Oke, tinggal ini tadi di-cut, taruh di sebelah kanannya. Oke, selesai. Ini gambar 1 misalkan. Kemudian ada gambar lagi, misalkan gambar apa ya? Gambar pegunungan. Misalkan ini sebuah gambar ya. Tadi saya cari itu tidak ada di data saya, di komputer saya itu tidak ada gambar. Ya saya buat ini aja ya. Misalkan saya kasih warna tadi, warna ini ya misalkan ya. Atau mungkin saya perlu bold juga supaya tidak seolah-olah ini gambar ya, memang ya. Kasih warna apa nah ini. Sedangkan ini nanti saya kasih warna nah, misalkan ini. Oke, contoh ya. Jadi, kotak ini tadi merupakan gambar. Nah, biar lebih besar ya, kayak gini ya. Nah, ini tinggal taruh di atasnya seperti ini. Nah, ini juga. Nah, saya taruh di sini. Kemudian di sini juga saya tulis, misalkan, gambar pemandangan alam. Misalkan seperti itu. Nah, tinggal di depannya, kursornya ditaruh di depan. Kemudian, kita masuk ke reference tadi, insert caption lagi. Labelnya sudah ada pilihan gambar ya, tinggal kita klik gambar. Oke, selesai. Tinggal kita spasi ya. Nah, bagaimana cara mengubah settingan seperti ini? Kita klik home, kita cari di bawah yang namanya caption. Ini sudah otomatis terblok di caption ya. Nah, kita klik kanan, modify, sama seperti yang tadi heading ya. Misalkan nih, kalau tadi Times New Roman sudah ada, yang tadi kan 12 ya defaultnya ya. Biasanya kalau gambar atau tabel kan 10. Tinggal kita buat 10. Bold, warnanya itu otomatis atau hitam. Letaknya itu bukan justify, tetapi di tengah atau center. Nah, kita tinggal cek lagi paragrafnya. Afternya itu kita buat 0. Line spasinya kita buat 1,5. Kemudian kita klik OK. Line spasi nanti menyesuaikan aja ya, atau before afternya juga menyesuaikan nanti. Oke, kita klik OK. Kemudian ini juga kita klik OK. Nah, ini otomatis sudah muncul ada 2 gambar. Misalkan ini gambarnya saya taruh di beda halaman ya. Misalkan di sini. Oke, kemudian memunculkan daftar gambar di mana? Di sini.
memunculkan daftar gambar. Bagaimana cara memunculkan daftar gambar? Berarti kita klik reference, kemudian tadi kan di insert caption ya. Berarti kita sebelahnya insert tabel of figure. Di sini. Nah, form template itu sama. Captionnya kita tinggal pilih yang gambar. Caption labelnya kita tinggal klik yang gambar, kemudian kita klik OK. Selesai sudah, berarti gambar 1 tadi ada di halaman 7, gambar 2 tadi ada di halaman 8. Nanti kalau gambarnya berubah, tinggal nanti ini diklik, klik kanan, update field. Tinggal kita update space number only atau update entire tabel. Kalau misalkan ada tambah gambar 3, berarti nanti update entire tabel. Kalau kalian ragu, kalian pilih yang update entire tabel aja supaya apa? Supaya lebih aman ya. Lebih aman ketika nanti ada penambahan atau pengurangan gambar atau gambarnya misalkan gambar 2 dihapus. Berarti kan nanti gambar 3 berubah menjadi gambar 2 dan seterusnya. Mending kita, kalau kalian ragu, mending kalian pakai yang update entire tabel, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Pak, kalau tabel gimana Pak tabel? Oke, kita kembali lagi ke, biasanya di tabel itu ada di state of the art ya, misalkan ya. Oke, misalkan saya enter. Nah, di sini kemudian saya ingin membuat sebuah tabel, insert tabel. Misalkan saya buat berapa tabel nih, misalkan kayak gini ya. Oke, nah kalau penamaan tabel itu terletak di atas tabel atau sebelum tabel itu dibuat. Berarti, misalkan ini saya buat tabel data konsumen atau pelanggan misalkan. Misalkan seperti itu. Nah, ini sama. Ini juga kursornya ditaruh di depan dulu. Kemudian reference, kemudian insert caption. Dan ini tabel. Oh, tabel. Oh, enggak ada ya, tabel ya. Nah, berarti kita tinggal klik new label, kemudian ketikkan tabel. Tidak usah pakai spasi ya. Tabel, kemudian klik OK. Nanti otomatis di sini nanti muncul tabel 1. Kita klik tabel 1, muncul ya. Dan ini sudah sesuai dengan yang di caption tadi. Ini kan masuknya ke caption ya di sini ya. Jadi sudah aman ya. Sudah pasti otomatis ke tengah. Misalkan saya taruh sini, kemudian saya Ctrl Enter ya. Di sini nanti saya juga membuat tabel lagi. Tabel SOTA atau state of the art-nya misalkan. Nah, di sini saya buat tabel lagi, insert tabel, kemudian berapa tabel misalkan. Menyesuaikan aja ya. Lihat, tinggal ini juga sama. Reference, kemudian insert caption, tabel. Ini kita pilih tabel ya. Oke, kita klik. Oke, selesai. Kita kasih spasi saja ya. Nah, sudah. Berarti ini pembuatan tabel. Nah, tabel berarti tinggal untuk penulisan daftar tabelnya, tinggal kita sesuaikan sama dengan yang ada di daftar isi ataupun daftar gambar. Nah, tinggal ini daftar gambar tadi kan di sini ya, insert caption. Daftar tabel pun juga di insert caption. Terus daftar tabel tinggal kita klik juga di sini sama, insert tabel of figure. Kita klik caption labelnya yang tadi gambar, kita pilih menjadi tabel. Kemudian kita klik OK. Oke, selesai juga ya. Oke. Ini untuk pembuatan daftar tabel. Nanti kalau kita klik CTRL Enter, CTRL klik ya maksudnya, berarti nanti otomatis kita langsung menuju ke tabel 1. Kemudian nanti kalau ke tabel 2 ya tinggal klik yang CTRL klik, nanti otomatis ke tabel berikutnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, nanti kalau belum paham nanti bisa kita ketemu, kemudian kita sharing-sharing lagi. Oke. Yang terakhir, materi terakhir. Apa kira-kira? Pembuatan daftar pustaka. Oke, saya di sini ingin mengajarkan pembuatan daftar pustaka, tetapi menggunakan MS Word saja. Ya, sebenarnya bisa, ini saya juga ada Mendeley dan seterusnya. Sementara kalau kalian belum install Mendeley kan nanti di session berikutnya aja, nanti saya ajarkan bagaimana cara citasi menggunakan Mendeley. Nah, di sini misalkan di bab 2 lagi, kembali lagi ke bab 2. Misalkan di sini ada tekstual menurut misalkan Eko ya, misalkan menurut Eko tahun 2019
Misalkan penelitiannya adalah kriptografi, misalkan adalah bla 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 bla, misalkan. Misalkan saya buat a. Nah, ini kita kutip. Kita kutip berarti gimana caranya? Berarti kita, kalau tadi insert caption, sekarang insert citasi. Insert citasi, citation. Kita klik add new source. Kita klik add new source. Nah, tadi si Eko tadi di sini ya, orang yang bilang tadi, itu berdasarkan apa nih? Buku, atau seksi dari buku, section dari buku, atau jurnal artikel, atau artikel in periodic, atau conference proceeding, dan seterusnya. Biasanya kalau kita di riset kan biasanya hanya di jurnal ataupun di conference proceeding. Nah, misalkan di jurnal artikel. Nah, tinggal kita klik jurnal, kemudian kita klik author. Misalkan nih, author kita klik, berarti kita edit di sini. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan edit supaya apa? Supaya nanti ada last name sama first name, sama middle name, dan seterusnya nanti otomatis muncul. Misalkan nih, last name dari nama saya, misalkan Rahmawanto. First name-nya Eko Hari. Saya misalkan punya tiga kata di dalam nama saya. Middle, saya sarankan tidak usah diisi, karena nanti akan bermasalah ketika nanti proses daftar pustakanya. Jadi middle saya kosongkan. Jadi ketika nama itu lebih dari 2 kata, yang terakhir itu adalah kata yang terakhir. Berarti misalkan kalau Eko Budi Hari Rahmawanto misalkan, berarti ada 4 nih. Berarti Eko Budi Harinya itu ditaruh di first name, Rahmawantonya yang ditaruh di last name. Itu ya, tips dari saya itu ya. Tinggal kita klik add. Ada lagi enggak penulis keduanya, misalkan apa ya? Budi Wija Narko misalkan. Wija atau Budi Wijayanto. Budi Wijayanto, Budi Purnomo Wijayanto misalkan. Berarti di sini saya tulis Budi Purnomo Wijayanto. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada nama yang sama ya. Saya tidak bermaksud memanggil nama yang sama ya. Saya hanya untuk sampel nama saja. Kemudian kita klik add. Nah, otomatis nanti di sini muncul. Kalau sudah kita klik OK. Nah, judulnya apa sih? Misalkan judul di sini adalah misalkan kriptografi algoritma Playfair misalkan. Misalkan saja ya. Terus nama jurnalnya misalkan jurnal nasional atau jurnal apa misalkan. Jurnal saya buat misalkan techno.com misalkan seperti itu. Tahun terbitnya kapan? Oh, tahun terbitnya 2020. Page-nya dari berapa sampai berapa? Berarti page atau halaman itu berarti halaman dari halaman yang kita acu dari jurnal Technocom-nya. Misalkan dari halaman 52 sampai dengan halaman 60 misalkan. Nah, kita klik OK. Oke, langsung otomatis muncul ya. Kita titik. Kemudian Kemudian ada kata-kata lagi misalkan menurut kripto misalkan. Kripto adalah misalkan saya buat BB. Nah, di sini saya ingin menambahkan lagi, berarti insert citasi lagi. Pengarangnya kan bukan ini lagi, misalkan baru lagi. Nah, tadi kan jurnal artikel, sekarang misalkan kita buat conference proceeding. Kita buat aja misalkan namanya siapa nih? Setio Utomo, berarti saya buat Utomo, first name-nya Setio, misalkan seperti itu. Kita add, ya satu aja ya, nanti silahkan kalau ada pengarang-pengarang yang lain silahkan bisa ditambahkan. Kemudian kita klik OK. Titelnya atau judulnya apa sih? Judulnya adalah algoritma kripto, misalkan. Apalagi ya, algoritma kripto, Caesar Cipher misalkan.
Ini misalkan aja ya, silahkan nanti disesuaikan. Page-nya, berarti page-nya misalkan dari halaman 23 sampai dengan halaman 28. Tahun terbitnya, berarti misalkan tahun 2019, misalkan. Conference Publication Name-nya, misalkan dibuat yang ada di Udinus, misalkan Semantik. Kotanya, berarti dia dilaksanakan di mana nih? Misalkan di Semarang. Publisher-nya misalkan IEEE, misalkan seperti itu ya. Ini contoh. Nah, kita klik juga, oke. Selesai, kita titik. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan referensi. Nah, tadi yang kita olah berarti di sini ya. Nah, kita cek stylenya. Stylenya kita menggunakan apa sih? Ini kan tadi menggunakan Chicago Fib ya. Kalau misalkan kita menggunakan APA misalkan seperti ini. Nah, ini juga hampir sama nih. Nah, seringnya kalau di default di KP sama TA itu menggunakan Harvard atau APA ya. Berarti tinggal kita pilih APA misalkan di sini. Oke, kalau sudah, berarti kan ini sudah muncul ya di sini ya, sudah ada referensinya ya. Tinggal kita taruh di daftar pustaka. Daftar pustaka itu berarti paling bawah dari yang ada di sini. Misalkan di sini kita enter dulu, kemudian di CTRL enter. Nah, di sini kita buat daftar pustaka. Daftar pustaka tadi di heading berapa? Dia di heading 1. Berarti kita di heading 1. Kemudian kita klik enter. Nah, daftar pustaka bagaimana cara membuatnya? Berarti sama kayak tadi, referensi. Kemudian bibliografinya kita klik. Nah, tinggal kita memilih yang mana nih? Biasanya saya juga memilih yang pertama dulu juga ya. Tinggal kita klik, bibliografinya kita delete ya, karena tadi sudah ada nama bahasa Indonesia. Oke, kemudian kalau mau diantar ke atas lagi silahkan, misalkan di sini. Nah, atau mau di enter ke bawah lagi juga boleh, misalkan di sini. Nah, nah di sini otomatis muncul sitasinya. Daftar pustaka yang sudah kita sitasi tadi. Oke, begitu mudah ya membuat otomatisasi dari halaman judul, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sampai dengan daftar pustaka, kemudian penomoran halaman, dan seterusnya ya. Oke, kira-kira pematerinya adalah itu. Silahkan nanti bisa dikembangkan sesuai dengan permintaan masing-masing ya, kebutuhan kalian masing-masing. Jadi, kebutuhan kalian ingin seperti apa sih, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, dari saya cukupkan dulu. Bentar, sebelum saya tutup, ini masih ada di sini, ada tombol di sini ya. Kita klik normal, biar nanti tidak ada kosongan di sini ya. Oke, biar nanti kita rapi ya di sini ya. Lihatlah ini, kita bisa rapi ya seperti ini ya. Nanti kalau ada tambahan bab 3, berarti tinggal disesuaikan aja bab 3, bab 4, dan seterusnya. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau nanti beda versi, berarti nanti disesuaikan aja. Kira-kira formatnya kurang lebih hampir sama, cuma mungkin beda peletakan dan seterusnya. Tapi mayoritas penamaannya sama. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Nanti bisa ditanyakan lagi jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ke saya pribadi, ataupun mungkin bisa ditanyakan ke grup di forum ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian di pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you semuanya. Thanks for watching.